Cari gara-gara, ilmuwan negeri jiran Natuna harusnya masuk wilayah Malaysia, bukan Indonesia. Cari gara-gara, ilmuwan negeri jiran Natuna harusnya masuk wilayah Malaysia, bukan Indonesia. Natuna, wilayah Indonesia yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura, menjadi sorotan ketika sejumlah kapal Cina berlalu lalang di sana. Selain karena sumber daya alam yang berlimpah ruah, Natuna yang terletak di kawasan strategis antara Indonesia dan sejumlah negara ASEAN lainnya bahkan memisahkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Natuna memiliki luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 km persegi. Berbagai komoditas laut menjadi kekayaan alam Natuna yang merupakan bagian dari Indonesia. Natuna memiliki luas laut mencapai 99% dari total luas wilayahnya. Natuna awalnya terkenal sebagai wilayah Pulau 7 yang merupakan gabungan dari 7 kecamatan kepulauan yang tersebar di perairan Laut Cina Selatan, yaitu Cimaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan. 6 kecamatan kecuali Tambelan nantinya menjadi cikal bakal wilayah Kabupaten Natuna. Dikutip zonajakarta.com dari natuna.go.id, dahulu kala Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan surat keputusan Delegasi Republik Indonesia nomor 9 Depar tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah otonom tingkat 2 yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanan. Salah satunya kewedanan Pulau 7 meliputi wilayah Kecamatan Cimaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan yang kini jadi Natuna. Namun kedaulatan Indonesia terhadap Natuna rupanya diusik oleh seorang ilmuwan dari negeri jiran Malaysia. Hal ini seperti dikutip dari zonajakarta.com dari artikel terbitan M-Star 7 Desember 2013. Muhammad Hasmi Modrusli, dosen senior di University Sains Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography dan Environment, University Malaysia, Terengganu, menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia. Muhasmi Modrusli menyebut pemerintah di Natuna konon dimulai pada tahun 1597 yang didirikan sebagai hasil migrasi gabungan para bangsawan petani dan Johor. Sekitar abad ke-16 setelahnya jatuhnya Kesultanan Melayu Malaka ke tangan Portugis, kerajaan petani dan Johor muncul sebagai kekuatan baru di wilayah Malaya. Kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Patani dikatakan lebih terkonsentrasi di wilayah utara termasuk negara bagian Terengganu, Kelantan, Menara atau Naratiwa, dan Jala atau Yala sebelum dijajah oleh Siam pada abad ke-18. Sedangkan Kesultanan Johor menguasai wilayah selatan yang terdiri dari negara bagian Pahang, sebagian pantai timur Sumatera, dan Kepulauan Riau. Garis keturunan kekuasaan Patani di Natuna dimulai ketika salah satu putri keturunan penguasa asli Natuna bernama Putri Wang Seri Bulan yang menikah dengan Datuk Bendahara Lengkai Al-Fatani, kerabat Raja Patani. Zuriat dari pasangan ini menjadi Datuk Raya yang memegang pucuk pimpinan pemerintahan Natuna. Selain itu, di antara penguasa yang terkenal adalah Wan Muhammad Al-Fatani yang merupakan keturunan orang kaya alim. Yang Mulia juga dikenal sebagai Perdana Menteri kaya, menghubungi Inggris pada tahun 1848. Ketika pengawas militer Inggris untuk permukiman selat di Malaya, Letnan Kolonel Butterworth menyerahkan meriam tembaga atas jasanya dalam memberikan bantuan kepada kapal Inggris yang rusak di sekitar Pulau Natuna pada tanggal 25 Januari 1848.
Sorotan sejarah pemerintahan dan awal populasi Melayu di Natuna jelas menunjukkan bahwa Nusantara memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara di Malaya dibandingkan dengan pemerintah Kepulauan Indonesia atau penjajah Belanda yang berbasis di Batavia, Jakarta. Kepulauan Melayu Nusantara adalah kepulauan terbesar di dunia dan Pulau Natuna terletak di daerah ini. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya mulai abad ke-7 Masehi, kerajaan-kerajaan Melayu sangat aktif dalam perdagangan dan kota-kota Melayu menjadi pusat pelabuhan penting seperti Palembang, Malaka, Kota Raja Aceh, Patani, dan Brunei. Namun kejayaan kerajaan Melayu dan kekayaan sumber daya alam Kepulauan Melayu telah mengundang minat penjajah barat untuk datang dan menguasai wilayah tersebut.